Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih cerita pengalaman pasca operasi sesar. Jadi ini hari ini tuh tepat satu tahun aku melahirkan sesar. Nah, awalnya aku sesar itu kan jam 8 di tanggal 22 April 2019 tahun lalu. Terus setelah operasi itu kan dibawa ke ruang pemulihan. Nah, baru dibawa ke ruang rawat inap. Itu aku belum boleh kayak angkat kepala, miring-miring, itu belum boleh. Jadi aku baru dibolehkan miring-miring itu besoknya. Jadi baru boleh kayak belajar miring kanan ke kiri, terus belajar berdiri, belajar jalan, ke kamar mandi sendiri gitu. Nah, setelah itu tuh waktu obat biusnya hilang, aku tuh nggak ngerasain nyeri. Cuma aku ngerasanya tuh kayak perutnya tuh mungkin karena ada perbannya kali ya, jadinya kayak kaku gitu perutnya. Tapi ngerasain nyeri alhamdulillah enggak. Nah, terus 2 hari aku di rumah sakit, aku boleh pulang. Waktu mau pulang juga itu jalannya tuh kayak ya namanya gimana ya, jadi tuh pikiran sebenarnya nggak nyeri, cuma pikiran aku tuh karena takut jahitannya robek atau kebuka, jadi aku tuh jalannya kayak pelan-pelan. Dan itu kan juga perekat perban itu berasa banget kan, jadi kayak perut aku tuh kakunya karena direkat perban itu gitu. Terus jadi aku jalannya masih agak pelan-pelan gitu. Nah, setelah di rumah mau tidur juga kayak susahnya itu kalau misalnya kita udah tiduran terus mau bangun itu susah, karena apa ya, karena berasa kaku aja gitu perutnya gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu nyeri, cuma ada beberapa temen aku yang abis operasi sesar tuh katanya nyeri, sakit gitu. Aku juga nggak tahu, mungkin beda obat biusnya atau gimana, aku juga nggak tahu. Nah, terus ada juga yang alergi dari obat bius terus bisa batuk-batuk. Nah, ini kalau misalnya batuk-batuk itu tuh sepengalaman temen aku yang ngerasain operasi sesar terus batuk-batuk, itu tuh kayak apa ya, kayak perutnya tuh lebih sakit gitu karena ketarik ya kalau kita batuk. Aku aja yang nggak sakit, yang nggak batuk aja tuh kalau mau ketawa aja kayak ketarik gitu, apalagi yang batuk pasti kan sering ketawa. Setelah aku pulang ke rumah, aku besok sehari di rumah, bayi aku masih dimandiin sama neneknya karena aku nggak bisa jongkok gitu, nggak bisa mandiin, maksudnya perutnya tuh kayak nggak bisa nekuk gitu. Terus sekitaran 4 harian aku udah bisa kayak mandiin bayi aku sendiri gitu. Jadi aku mandiinnya tuh sambil duduk gitu. Cuma kalau operasi sesar ini itu tuh yang bikin apa ya, untuk 1 bulan pertama yang aku rasain tuh sembelit. Nah, sembelitnya tuh kayak susah banget untuk pup dan bener-bener susah banget. Aku udah makan pepaya, udah minum obat dari rumah sakit juga, itu kayak susah banget. Itu 1 bulan pertama aku rasain kayak susah pup, sembelitnya itu bener-bener sembelit banget. Nah, terus setelah itu sekitar semingguan itu aku udah kayak bisa jalan kemana-mana sendiri gitu, gendong bayi aku udah kayak badannya tuh udah kayak enakan gitu. Nah, setelah 1 mingguan aku pasca operasi, aku tuh udah bisa ngapa-ngapain sendiri, cuma ya harus pelan-pelan gitu dan gak berani angkat yang terlalu berat, cuma aku kerjain sendiri. Terus aku setelah operasi aku tuh banyak makan putih telur, karena katanya kalau misalnya putih telur itu bikin jahitannya itu cepat kering. Jadi aku setiap hari makan sekitar 3-4 butir. Aku juga nggak minum obat Cina karena ada beberapa teman aku yang minum obat Cina dan itu bikin asinya kering. Jadi aku nggak rekomendasi untuk minum obat Cina. Emang sih kak, dulu aku pernah operasi usus buntu dan aku minum obat Cina, itu emang bikin badannya enteng. Cuma kalau untuk melahirkan kan
tidak mengkonsumsi obat Cina. Dari dokter kandungan pun tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat Cina karena bikin ASINya itu kering. Mungkin ada beberapa yang cocok dan kebanyakan sih nggak cocok, karena teman aku sendiri juga ngerasain setelah minum obat Cina ASINnya nggak keluar sama sekali, dan akhirnya anaknya itu minum susu formula, kan kasihan. Nah aku juga waktu operasi sesar ASINnya juga keluarnya itu sekitar 2 hari kemudian ASI aku itu sekitaran aku buka perban itu sekitar 1 minggu pasca operasi aku dibuka perbannya. Nah setelah dibuka perbannya dokter bilang katanya jahitannya udah kering, terus aku juga udah boleh kena air. Dan pulang dari rumah sakit aku coba kenain air dan ternyata masih perih, rasanya perih sekali. Terus setelah karena perih banget aku tuh jadi kayak meriang karena jahitannya kerasa banget perih gitu. Terus setelah berapa bulan kemudian, sekitaran 2 bulan kemudian, aku tuh muncul keloid di bagian jahitan aku. Jadi aku nggak tahu kenapa bisa muncul keloid kayak gitu. Cuma katanya bakat keloid itu jadi kalau misalnya punya luka susah lama sembuhnya gitu. Aku udah konsultasi ke dokter juga dan katanya nggak kenapa-napa. 2 tahun biasanya itu hilang kalau nggak hamil lagi selama 2 tahun. Nah selama setahun ini apa aja sih yang udah aku rasain pas operasi sesar ini. Jadi setahun ini aku tuh kayak ngerasain yang namanya kalau setiap habis angkat berat jahitannya tuh kayak sakit gitu, kayak ngilu. Terus beberapa kali sering kayak ngerasain perih, gatel, sama ngilunya itu barengan di bekas jahitannya itu gitu. Jadi aku juga kayak mau digaruk tapi takut gitu, cuma emang gatel banget gitu. Nah paling aku kalau misalnya udah kayak kecapean itu aku istirahat sekitar, dianjurin juga sama dokter sekitar 3-4 hari. Karena waktu itu juga beberapa minggu yang lalu aku pernah kayak habis angkat berat, sebenarnya nggak berat banget, cuma tiba-tiba itu kayak perut aku tuh ketarik, terus aku langsung meriang, kesakitan, ngerasain ngilu di perut bagian dalam. Terus akhirnya aku kontrol ke dokternya dan dokternya bilang kalau misalnya bekas operasi itu ada jaringan parut yang kalau misalnya ketarik dia itu rasanya kayak ngilu terus sakit, dan itu bisa hilang sekitar 3-4 hari. Nah dan operasi sesar ini pilihannya itu emang lama, beda sama yang lahiran normal. Operasi sesar ini aku suka sempet nanya sama dokter, dok pantangan apa, makanan apa yang dilarang dikonsumsi setelah pasca operasi ini, dan dokter selalu bilang nggak ada pantangannya, makan aja gitu. Dan aku gak pernah mantang makanan apapun setelah operasi. Aku mengurangi yang namanya santan karena aku pernah sesekali makan yang mengandung santan dan itu bikin jahitan aku gatel. Gak tahu itu efeknya kayak gimana, cuma yang aku rasa itu kayak gitu. Nah terus aku juga pengen sharing nih kenapa sih aku bisa sesar gitu. Di video sebelumnya aku udah sharing kan pengalaman sesar aku di usia 35 minggu. Sebenarnya aku tuh pengen banget normal, cuma nggak bisa normal karena jantung bayinya itu nggak kuat untuk keluar. Akhirnya aku sesar secara darurat. Mungkin banyak di luaran sana gitu yang suka ngomong kayak kenapa sih harus sesar, kenapa nggak normal aja, kan enakan normal gitu. Karena kan kalau sesar penyembuhannya lama gitu. Dan banyak juga kayak yang bilang kalau belum lahiran normal tuh kayak belum ngerasain jadi ibu gitu. Tapi sepengalaman aku, yang namanya lahiran sesar mau lahiran normal itu pengorbanannya sama aja. Apalagi kalau misalnya sesar menurut aku tuh lebih berat karena kalau normal tuh emang sama-sama sakit, cuma untuk beberapa bulan ke depan udah kayak biasa aja. Kalau misalnya sesar berapa tahun kemudian pun masih sakit. Aku ngerasa udah setahun ini tuh juga masih ngerasain yang namanya sakit di bagian sayatannya itu. Juga saudara aku yang udah pernah 2 kali lahiran, yang pertama lahiran normal dan yang kedua lahiran sesar juga ngerasain perbedaannya, dan emang enakan lahiran normal. Cuma kalau misalnya ada yang ngomong kayak kenapa sih nggak lahiran normal aja, ya kita kan nggak tahu ya dokter lebih tahu
misalnya emang untuk keselamatan ibu dan bayinya, ya kenapa nggak harus sesar aja, daripada kita mengorbankan karena kepengen normal supaya dilihat ini perjuangannya enakan normal gitu. Kayaknya sih gimana ya, kayaknya nggak juga gitu. Sesar maupun normal ya itu sama-sama pengorbanan gitu. Dan apalagi aku juga udah ngerasain rasanya sakit kontraksi alami sama sakit kontraksi diinduksi, dan itu benar-benar sakit. Mau normal mau sesar ya udah gitu, sama aja. Pengorbanannya ya sebagai seorang yang kayak gitu, ya udah kita jangan terlalu dibawa pikiran. Karena kalau misalnya baru melahirkan terus kayak kita banyak omongan sana sini bikin pikiran kita jadi stres, itu bisa menyebabkan baby blues dan menyebabkan asinya tuh kayak berkurang gitu kan, kasihan juga ke bayinya. Lebih baik kalau misalnya ada omongan apapun ya udah dibiarin aja, jangan dibawa pikiran. Nah terus yang masalah aku selama setahun ini yang udah aku rasain kurang lebihnya seperti itu. Mau sesar maupun normal itu sama aja pengorbanannya. Yang penting kalau ngerasa aku pengen banget normal, toto sesar, ya ikhlas aja, karena itu mungkin jalan terbaiknya dari Allah supaya kita bisa selamat dua-duanya gitu. Jadi ikutin aja saran dokter gimana ya, karena yang lebih tahu itu dokter. Jadi kita juga harus berdoa, belajar ikhlas, belajar sabar. Karena yang aku rasain juga kayak gitu, aku pengen banget normal, tiba-tiba keadaan darurat langsung sesar. Aku tuh kayak mikir ya kok sesar gitu, cuma aku harus positif, aku harus kayak bikin diri aku tuh semangat, aku harus bisa harus semangat supaya cepet ketemu sama bayinya gitu. Jadi itu yang aku pikirin waktu langsung operasi sesar berlangsung. Aku tuh cuma bisa berdoa, dan akhirnya itu alhamdulillahnya aku dan bayi aku selamat. Dan apalagi bayi aku tadinya didiagnosa akan masuk NICU, ternyata enggak, karena kita aku sama suami kayak yakin ya udah terima aja apa jalannya dari Allah. Kalau misalnya mau masuk NICU ya udah, yang penting dua-duanya selamat. Dan alhamdulillah anak aku nggak masuk NICU walaupun usia kelahiran itu 35 minggu. Buat kalian di luar sana yang mau melahirkan, mau sesar atau normal sama aja. Jadi segitu dulu cerita pengalaman pasca melahirkan aku selama setahun ini. Dan buat kalian yang mau lahiran normal, mau lahiran sesar, itu sama aja ya, nggak ada bedanya, sama-sama berjuang untuk ibu dan bayinya sendiri gitu. Jangan lupa juga berdoa semoga lahirannya lancar, dan jangan lupa juga untuk tetap berpikiran positif supaya diri kita juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat dirinya stres sehingga asinya itu berkurang atau menjadi diri kita tuh gampang marah karena baby blues itu. Karena banyak banget faktor yang membuat baby blues saat pasca melahirkan gitu. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel ini. Semoga semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.